Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Korea dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2020. Selama 6 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan yang dimana terdiri dari definisi, konsep, dan AI saat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke definisi. Ini dirujuk dari buku Kecerdasan Buatan, yaitu buku ajar kecerdasan buatan yang ditulis oleh Jamaluddin dan Indah Sulistyowati. Nah, kecerdasan buatan ini adalah suatu bidang ilmu komputer yang sangat diperlukan dalam pengaplikasian komputer cerdas. Itu menurut Ian 1994 dirujuk ya. Kemudian menurut para ahli, kecerdasan buatan ini mempunyai definisi. Menurut H. Asimov, kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu pembelajaran agar supaya komputer melakukan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Nah, sedangkan menurut Nag and Rich, kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu bagian dari computer science yang memahami tentang upaya menciptakan komputer sebagaimana apa yang dapat dilakukan oleh manusia bahkan lebih baik daripada itu. Kemudian, menurut Norvig and Russell, kecerdasan buatan atau AI dikategorikan sebagai dua dimensi utama, yaitu bertindak dan berpikir. Nah, yang selanjutnya ini diambil dari buku AI Machine Learning and Deep Learning, di mana versi buku ini versi 101. Nah, pengertian AI ini dari beberapa sumber dapat diketahui dari dua pendapat pakar-pakar berikut ini. Yang pertama ada Bellman tahun 1978, di mana otomatis aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Kemudian menurut Luger and Stablefit, cabang dari ilmu komputer yang fokus pada otomatis perilaku yang cerdas. Nah, selanjutnya masuk ke dalam konsep AI, di mana selama 20 terakhir ini telah menghasilkan banyak inovasi yang luar biasa. Di antaranya adalah big data, penelitian medis, dan kendaraan tanpa pengemudi, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi, maka perlu diketahui 3 konsep dasar dari AI. Di antaranya, yang pertama ada machine learning. Machine learning, pada saat ini manusia sangat berinteraksi dengan AI, tetapi banyak yang masih belum mengetahui atau menyadarinya. Nah, perinteraksian manusia dengan AI ini adalah sebagai contoh dengan penggunaan Gmail. Pada Gmail terdapat filter otomatis yang digunakan untuk melakukan pencarian cepat. Atau ketika menggunakan smartphone pintar yang mempunyai fasilitas kalender atau alarm yang dapat mengingatkan pada saat tertentu ketika kita ada satu hal yang penting yang harus diingatkan. Itu menurut Naverglade 1969. Yang kedua adalah deep learning, teknik yang mengajarkan mesin untuk melakukan apa yang dilakukan seperti manusia oleh manusia. Teknologi ini dapat dilihat pada seperti mobil yang tanpa pengemudi, maka sistem ini akan mengenali lekuk dari jalan membelok ke kanan atau ke kiri, mengenal tanda lalu lintas untuk membedakan penjalan kaki, dan dengan tiang lampu dan lain sebagainya. Ini menurut Goldberg 1989. Yang ketiga adalah jaringan saraf tiruan atau neural network. Neural network ini merupakan pelaksanaan proses informasi dalam menggunakan prinsip berjalannya sistem saraf biologis manusia, seperti kemampuan otak manusia untuk memproses informasi. Nah, kemampuan ini memiliki kunci sebagaimana struktur otak dalam melakukan proses penggalian informasi. Ini menurut Lieberman and Scapura pada tahun 1992. Secara garis besar, AI dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada thinking humanly, di mana pendekatan ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama melalui introspeksi diri, mencoba menangkap pemikiran diri kita sendiri,
saat kita berpikir, atau yang dalam bahasa Inggrisnya how do you know that you understand. Yang kedua yaitu melakukan penelitian-penelitian dari segi psikologis. Nah, yang kedua itu ada acting humanly, di mana pada pendekatan ini pada tahun 1950 Alan Turing merancang suatu ujian bagi komputer yang berintelijensia atau bot cerdas untuk menguji apakah si komputer ini dapat mengelabui seorang manusia atau interrogator melalui komunikasi berbasis teks jarak jauh. Tentunya komputer tersebut harus memiliki kemampuan natural language processing, kemudian machine learning, computer vision, dan robotik. Nah, yang ketiga ini adalah thinking rationally, di mana pada pendekatan ini terdapat dua masalah, yaitu yang pertama, tidak mudah membuat pengetahuan informal, lalu menyatakan dalam bahasa formal dengan notasi-notasi logika. Yang kedua, terdapat perbedaan besar antara memecahkan masalah secara prinsip dan memecahkannya secara dalam dunia nyata. Nah, yang keempat ada acting rationally, di mana pendekatan ini membuat interferensi logis yang merupakan bagian dari suatu rational agent, karena untuk melakukan aksi secara rasional adalah dengan cara menalar secara logis, maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa aksi yang dilakukan akan mencapai tujuannya atau tidak. Kemudian AI saat ini, berbagai produk AI dibangun dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk-produk tersebut dikelompokkan ke dalam 4 teknik yang ada di AI, yaitu yang pertama searching, yang kedua reasoning, yang ketiga planning, yang keempat robotik, yang kelima learning. Nah, contoh dari produk AI ini yang berhasil dibangun dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah rekap medis pasien, GPS, terus pengenalan suara, pengenalan pembicara, kemudian beberapa game seperti game Dino AI, kemudian Super Mario juga ada. Saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan saya yang keliru, terutama dalam pengucapan bahasa Inggris, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Dari saya cukupkan sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, bye-bye.